Pembantu Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2025, kita dapat berkumpul di ruang sidang. Sebelum kita memulai acara persidangan, izinkan saya perkenalkan diri Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pusat akan melanjutkan persidangan perkara pidana dengan registrasi perkara nomor 458. Majelis Hakim meminta pengacara terdakwa untuk memperkenalkan diri. Baik, Yang Mulia Hakim yang kami hormati, perkenalkan nama saya Najwa dari Sarjana Hukum, Magister Hukum, Advokat Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Fauzi dan Partner, bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat khusus tertanggal 1 Desember 2025. Baik, terima kasih, silakan duduk. Baik, sekarang saya akan memanggil terdakwa guna memeriksa identitas. Selamat pagi saudari. Sebelum kita melanjutkan persidangan, majelis perlu memeriksa identitas saudari untuk memastikan bahwa orang yang duduk di hadapan kami saat ini adalah benar orang yang namanya tercantum dalam berkas perkara ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudari, yaitu mohon dijawab dengan jelas, lantang dan jujur. Apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Baik, nama lengkap saudari? Maria. Tempat dan tanggal lahir? Makassar, 15 Agustus 1989. Umur saudara sekarang? 36 Yang Mulia. Jenis kelamin? Perempuan. Kewarganegaraan? Warga negara Indonesia, Yang Mulia. Alamat dan tempat tinggal saat ini? Saat ini saya tinggal di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kabupaten Penanggung. Pekerjaan? Saya bekerja sebagai guru sejarah di SMA Negeri 5 Jaya, Makassar. Pendidikan terakhir saudari? Dan terakhir saya lulusan sarjana pendidikan sejarah di Universitas Negeri Makassar. Saya lulus tahun 2018. Agama yang saudari anut? Islam. Apakah saudari pernah dihukum atau dipidana sebelumnya? Belum. Baik, apakah semua identitas yang telah saudari sebutkan tadi adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Benar, ya. Baik, terima kasih. Saudari dapat kembali ke tempat duduk. Kepada terdakwa, majelis ingin menginformasikan apakah benar saudari Najwa, sarjana hukum, magister hukum, adalah penasihat hukum terdakwa saudari. Benar, Yang Mulia. Baik, silakan duduk. Saudara terdakwa, mohon diperhatikan dengan seksama. Hak pertama, saudara berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sejak penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kita kenal sebagai KUHP. Hak kedua, saudara berhak untuk mengajukan saksi dan alat bukti yang menguntungkan bagi diri saudara. Dalam hukum acara ini disebut sebagai saksi adecalde. Saudara dapat menghadirkan siapa saja yang dapat memberikan keterangan yang meringankan atau membela saudari. Hak ketiga, saudari berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurut pendapat saudara dapat memberatkan diri saudari sendiri. Ini adalah hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan posisi saudari. Namun, majelis mengingatkan bahwa sikap
Hakim pun membacakan hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang kita kenal sebagai KUHP. Dan menanyakan ke terdakwa apakah saudara terdakwa memahami yang telah majelis sampaikan. Baik, saya memahaminya yang mulia. Baik, silakan duduk. Sekarang majelis akan mengkonfirmasi kesiapan para pihak untuk melanjutkan persidangan. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, silakan duduk. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap? Baik yang mulia, saya siap sebagai penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Pada terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada pagi ini? Baik, saya sehat dan siap untuk mengikuti sidang ini dari awal hingga akhir yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Selamat pagi, saksi ahli. Terima kasih telah bersedia hadir dalam persidangan ini. Sebelum saksi ahli memberikan keterangan sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, majelis akan mengambil sumpah dari saksi ahli terlebih dahulu. Sumpah ini adalah untuk menjamin bahwa keterangan yang akan saksi ahli berikan adalah benar dan objektif. Apakah saksi ahli bersedia untuk mengucapkan sumpah? Saya bersedia yang mulia. Baik, saksi ahli menurut agama apa? Islam yang mulia. Baik, saksi ahli akan mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Mohon saksi berdiri tegak dan mengikuti bacaan yang akan diucapkan oleh panitia dengan suara yang lantang dan jelas. Bacaan sumpah dan saksi ahli. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang saya miliki tanpa ada yang saya sembunyikan atau saya tambah-tambahkan. Baik, terima kasih. Sumpah telah diucapkan dengan sah. Majelis ingin mengingatkan kepada saksi ahli bahwa sumpah yang baru saja saksi ahli ucapkan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah adalah tindak pidana yang diatur pada pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun, majelis yakin bahwa sebagai seorang profesional yang berintegritas, saksi akan memberikan keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saksi ahli, silakan duduk kembali. Baik, sekarang kita akan memulai pemeriksaan. Baik, saudari Erlina Safitri, selaku pengaju, silakan maju ke depan untuk menyampaikan laporan Anda. Saya meminta ada sanksi sesuai kode etik guru dan undang-undang perlindungan anak. Apakah Anda membawa bukti? Saksi ahli pun maju ke depan untuk memberikan bukti video kejadian perkara ke majelis hukum.
majelis hakim melihat bukti video, majelis hakim pun meminta terdakwa ke depan untuk memberikan penjelasan. Baik, Ibu Maryam, silakan ke depan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih yang terhormat. Saya mengakui saya telah menampar Raffi. Akan tetapi waktu itu saya marah karena ia telah melanggar aturan sekolah, di mana ia merokok di kawasan sekolah. Waktu itu saya sangat hilaf dan saya menyesali perbuatan saya. Saya meminta maaf kepada Raffi dan kedua orang tuanya. Baik, apakah Anda menyadari tindakan tersebut bertentangan dengan Permendikbud tentang kekerasan di sekolah? Saya sangat menyadari hal itu sangat-sangat. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemeriksaan saksi ahli. Baik, saudari saksi ahli, berikan kesaksian Anda. Jadi begini Yang Mulia, saya berada di tempat saat kejadian. Memang benar saya melihat Raffi merokok, tetapi reaksi Ibu Maryam terlalu emosional. Saya mengetahui bahwa beliau guru yang baik, tapi saat itu dia terlihat sangat kelelahan. Baik, terima kasih kesaksian Anda. Sebelum majelis hakim melakukan musyawarah keputusan, pengacara terdakwa menanyakan kesaksian saksi ahli terlebih dahulu. Baik, saudara saksi, pada saat kejadian, apakah saudara melihat murid bernama Raffi ini sedang merokok di lingkungan sekolah? Saya melihat langsung Raffi merokok di lingkungan sekolah. Saudara saksi juga menyebutkan bahwa terdakwa Ibu Maryam merupakan guru yang baik. Apakah pernyataan tersebut sesuai dengan pengalaman saudara selama ini? Benar, selama ini beliau adalah guru yang baik dan bertanggung jawab. Pada saat kejadian, saudara saksi menyatakan terdakwa tampak kelelahan. Apakah menurut saudara kondisi tersebut mempengaruhi reaksi beliau saat menegur murid? Saat itu beliau tampak sangat lelah dan emosional. Apakah tindakan terdakwa menurut pengamatan saudara merupakan niat untuk mencederai murid atau lebih ke reaksi spontan akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan murid? Saya itu lebih merupakan reaksi spontan karena murid melanggar aturan sekolah. Jadi demikian, dapatkah saudara saksi menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak didasari dengan niat jahat, melainkan semata-mata bentuk penegakan disiplin yang terjadi secara emosional? Saya berpendapat demikian. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dengan kesaksian ini, kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa serta latar belakang kejadian sebagai hal yang untuk meringankannya. Selanjutnya, pengadu dipersilahkan. Saya paham anak saya salah, tetapi kekerasan bukan solusi Yang Mulia. Baik, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C, maka terdakwa menerima sanksi yang ada. Baik, saya menerima sanksi tersebut. Baik, sidang diskorsing 10 menit untuk musyawarah. Musyawarah pun berlangsung. Baik, sidang perkara pidana dengan nomor register 1 dinyatakan dibuka kembali setelah eksposi. Setelah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, bukti video, dan pengakuan teradu, Dewan Kehormatan Guru Indonesia Wilayah Makassar Jalan Pendidikan Nomor 1 Gedung Integritas Profesi. Keputusan Dewan Kehormatan Guru Nomor 01/DKG Profesi/12/2025 tentang pelanggaran kode etik guru atas nama teradu Maryam. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dewan Kehormatan Guru menimbang A. Bahwa guru merupakan profesi kode etik dan perlindungan terhadap peserta didik. B. Bahwa telah terjadi laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh teradu Maryam berupa tindakan menampar murid di sekolah. C. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan bukti-bukti perlu ditetapkan keputusan sanksi atau pembinaan demi menjaga marwah profesi keguruan. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 53 tentang perlindungan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3. Kode Etik Guru Indonesia (PGRI), khususnya pasal Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, pasal 6 dan 7. Sementara merokok di sekolah diatur dalam Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015, pasal 5, yang hanya mengizinkan sanksi non-fisik seperti teguran atau tindakan disiplin lain yang diatur sekolah, bukan kekerasan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru memperhatikan hasil analisis fakta persidangan etik sebagai berikut. 1. Kronologi fakta. Pada tanggal 23 November 2025, guru Maria melakukan tindakan kekerasan fisik kepada siswa di SMA 1 Jaya. 2. Hal-hal yang memberatkan. Guru melakukan secara emosional kekerasan fisik menimbulkan luka fisik pada siswa. 3. Hal-hal yang meringankan. Guru mengakui kesalahan dengan jujur. Guru memiliki rekam jejak mengajar yang baik dan tindakan dilakukan karena provokasi terlebih dari siswa. Memutuskan menetapkan sanksi pelanggaran kode etik guru atas nama Teradu Maryam. Ke-1, menyatakan bahwa Teradu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik guru Indonesia pasal 76C Undang-Undang 30 Tahun 2014 dan prinsip profesionalitas guru. Kedua, menjatuhkan sanksi kepada Teradu berupa sanksi sedang, penundaan kenaikan gaji berkala dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Ketiga, mewajibkan Teradu untuk menjalani program pembinaan atau rehabilitas berupa wajib membuat permohonan maaf terbuka kepada publik dan orang tua. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Desember 2025. Ketua Dewan Kehormatan Fiona Teraulia NIM 240602501005. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.